Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penikmat channel Jeruji Sejarah dimanapun Anda berada, semoga malam hari ini dilengkapi kebahagiaan di dalam hati masing-masing. Dan selalu ikuti terus channel Jeruji Sejarah, dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan dibantu share. Dan sekarang malam ini kita akan membahas berkaitan dengan di Merapi, yang di situ konon ada sebuah pasar gaib. Nanti kita menggali berkaitan dengan pasar gaib yang berada di Merapi, gitu ya Mas. Dan sebelum kita menggali pasar gaib di situ, seperti biasa, biarkan Mas Hasan dan Mas Adit melakukan sebuah perjalanan dan mencari informasi yang berkaitan dengan di pasar gaib Gunung Merapi. Oke, silahkan persiapan dulu Mas. Jangan lupa berdoa semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nanti akan kita buka portal gaib atau gerbang gaib yang ada di Merapi. Nanti silahkan untuk masuk di dalamnya. Sudah siap Mas? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk, gerbang sudah terbuka. Cari informasi secukupnya. Kalau sudah merasa cukup, silahkan untuk kembali. Alhamdulillah sudah kembali. Gerbang akan ditutup. Ini teman-teman kita sudah kembali, teman-teman. Sekarang kita tanya-tanya berkaitan dengan sisi pasar gaib yang berada di daerah Gunung Merapi. Dari Mas Hasan dulu ya, kita tanya gimana Mas tadi perjalanannya Mas? Dari sisi gaib, informasi yang saya dapat itu pasar Bubrah, yang dinamakan pasar Bubrah itu yang berada berarti namanya pasar Bubrah itu ya, yang pasar gaib di Semarang, di Merapi ya? Ya, dibagi menjadi dua wilayah Ustadz itu. Yang sebelah kanan itu ya seperti orang-orang berjualan seperti buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Nah, yang sebelah kiri yang saya agak heran gitu Ustadz, itu berjualan seperti kepala manusia, tangan-tangan manusia, kaki, organ-organ manusia gitu Ustadz. Oh gitu. Oh ya. Berarti berarti sisi satunya mengerikan, yang satu normal seperti layaknya kehidupan manusia itu ya. Nah, nanti lebih diperdalam nanti lewat medium ya Mas ya. Kemudian dari Mas Adit gimana Mas? Ya Ustadz, tadi saya pertama masuk itu jadi di pasar Bubrah atau pasar gaib itu Ustadz, itu kayak gapura gitu Ustadz. Gapura. Ya sama juga itu pakai jubah gitu Ustadz. Oh. Ya nanti kalau masuk itu setiap gaib masuk itu tanyain keperluannya apa. Oh, berarti istilahnya dia sifatnya seperti keamanan gitu ya? Iya. Keperluannya apa? Lalu saya masuk Ustadz, saya tadi keperluannya ada keperluan, saya bilang gitu ya. Lalu saya masuk, di kanan itu kayak tuyul tapi kayak di tempatin kayak di bagor gitu loh di karung.
Oh, berarti tuyul-tuyul banyak dijadikan satu kantong gitu ya? Iya Tat. Terus masuk lagi di sebelah kanan itu kayak kepala kuyang Tat. Jadi perempuan tapi tinggal rangkanya di sini tok Tat. Di bagian leher. Oh, berarti ini kepala manusia, Iya. bawahnya itu kayak tulang-tulang gitu. Ya, dan goib-goib di sana pun kayak sifatnya berdiam Tat. Jadi kayak cuma pakai jubah terus jalan keperluannya apa diambil terus balik lagi. Jadi nggak lama-lama gitu Tat. Soalnya ada yang ngawasin Tat di sana. Oh, berarti ketat gitu ya? Iya, ada yang ngawasin. Jadi datang perlu apa ambil pulang, Iya. datang perlu apa ambil pulang gitu. Ya, tidak boleh berlama-lama tadi di sana. Gitu aja Ustaz. Jadi Mas Hasan ada tambahan? Sudah cukup mungkin Ustadz lebih dalam di mediumisasi. Oh gitu, oke. Sekarang berarti dilanjut teman-teman acara mediumisasi. Ya Mas ya. Ini siapa dulu ini yang kan medium? Udah apa-apa. Oh ya, Mas Adi dulu ya. Iya. Oke, kita lanjut untuk acara selanjutnya yaitu mediumisasi. Silakan Mas Hasan untuk dimulai mediumnya. Ini kita Semarang, Mbah. Pinarak mawon. Penak Mbak. Kesannya mboten bingung jenengan, pun pinarak lungguh sing sekeco. Niki kalih Mbak sinten nggih? Napa iki? Sakit bahasa Indonesia mboten, Mbah? Bahasa Indonesia, Mbak. Bahasa Indonesia bisa pakai bahasa Indonesia ya, Mbah. Nah, ini kalau boleh. Ini anu, Mbah. Nama Anda siapa ya, Mbah? Jeding Gandhi. Oh, Jeding Gandhi. Ini mohon maaf ya, Mbah, sebelumnya kita manggil Anda ke sini. Tapi jangan lama-lama. Oh, kenapa, Mbah? Aturan di sana. Oh, gitu. Tidak boleh lama-lama. Oh, gitu. Dengan Mbah Gending, Jeding Gandhi. Jeding Gandhi. Lah ini kita mau nganu, Mbah, tanya-tanya berkaitan dengan pasar gaib yang berada di Merapi. Apa benar di situ disebut pasar bubrah, Mbah, namanya, Mbah? Ya, Bisa cerita sedikit, Mbah, atau banyak mungkin berkaitan dengan pasar bubrah, Mbah, aktivitasnya, kemudian kesehariannya itu seperti apa? bubrah. Artian Jawa. Itu artinya pasar itu berantakan. Oh, pasarnya berantakan. Terus gimana, Mbah? Setiap ada manusia lewat, pasti ada saja tumbal. Maksud tumbal itu seperti apa, Mbah? Kok lewat terus ada tumbal itu maksudnya penjelasannya seperti apa? Karena mereka lewat tidak ada izin. Oh, seperti itu. Dan supaya dapat izin itu seperti apa? Artinya sehingga dia lewat tidak terjadi apa-apa, itu seperti apa? Membawa sajen Wah, harus itu. untuk penjaga. Selain sajen, kalau misalkan tidak bawa sajen, tidak bawa apa-apa, itu gimana kira-kira? Itu tergantung manusianya. Itu letak pasarnya di sebelah mana? Ya, pasarnya di sebelah mana, Mbah? Di daerah kiri Merapi. Oh, di sebelah kiri Gunung Merapi. Itu di lereng bawah atau di tengah atau di mana, Mbak? Tengah. Oh, di tengah. Berarti tidak terlalu bawah ya posisinya, enggak ya? Itu kalau secara nyatanya lokasinya itu gimana, Mbah? Apa bentuk kayak ada banyak-banyak pohon atau bentuk lapang atau bentuk bangunan atau gimana? Bentuknya lapang. Oh, bentuk lapang. Sedikit pun. Biasanya Hanya rumput. biasanya juga pasar burbah itu dibuat tempat bercamping gitu ya, Mbak? Apa benar itu?
camping itu apa? Itu manusia-manusia pada kumpul buat tenda terus nginep di situ buat acara itu. Itu hanya beberapa. Oh, tapi Mereka sudah tahu. sudah tahu caranya gitu ya. Terus gini Mbah, untuk apa jual belinya kan di situ pasar bubrah. Pasar bubrah kan pasti ada kegiatan jual beli seperti itu. Lah itu jual belinya apa saja Mbah? Yang pertama, Anda masuk sudah ditanyakan apa keperluan, Terus lalu Anda masuk. Jangan terlalu lama. kenapa Mbah? 15 menit. Itu waktu maksimal 15 menit. Ya, Kenapa kok ada batas waktunya itu kenapa? Darwo wingit. Terlampau wingit. Darwo wingit. Terwo wingit itu siapa itu? Itu siapa ya, Bang? Kalau boleh tahu. Itu pemimpin pasar tersebut. Oh, itu yang anu istilahnya kalau bahasa Jawa nih sing nyekel ya. Ya, Lah itu apa sudah berapa lama itu pasar itu Mbah? Sejak kapan itu ada pasar itu? sudah lama sekali. Kira-kira berapa tahun ya, Mbah, itu pasar itu? Sudah ratusan tahun. Nah, tadi pertanyaan saya belum dijawab Mbah. Berkaitan dengan jual belinya itu apa saja Mbah? Tergantung kebutuhan. Ambil sayuran secukupmu. Bayarlah sesuka hatimu. Kalau di sana itu bayarnya pakai apa Mbah? Kalau saya minyak, Oh, karena saya hanya mampu beli minyak. Oh, berarti minyak terus bisa, tapi minyaknya juga gaib toh. Ya, Tapi itu minyak terus ditukar dengan bahan-bahan pokok yang mau dibelanja itu ya. ya, Jadinya saling bertukar bareng gitu ya, Mbah? Ini saling. manusia pun juga bisa. Oh, manusia juga bisa. Kalau manusia caranya gimana? Kenapa kok gini-gini, Mbah? Saya sudah dipanggil. Oh, sudah dipanggil. Caranya gimana, Mbah? Tambah bentar enggak apa-apa ya, Mas? Mbah. Kalau manusia itu caranya gimana? Untuk beli Pasar barang. Bubrah Tanah Lapang. Siapkan kemenyan atau sajen dengan kopi hitam. Terus Jika ingin minta tuyul, oh, berarti nganu pesugihan gitu maksudnya. Oh. Oh, gitu. Oke. Gimana, Mbah? Udah buru-buru ini dari panggil? Gimana? aku dimarahi. Oh, ya sudah, silahkan Anda pulang, nanti kita akan manggil gaib yang lain. Kalau bentar-bentar kan tidak apa-apa toh, Mbah? Ya, silahkan. Keluar sendiri apa dibantu keluarga, Mbah? Dibantu. Bantu. Silakan Mas Hasan untuk membantu keluarga. Kita lanjut medium selanjutnya. Silakan Mas Hasan untuk persiapan. Assalamualaikum. Kenapa ki aku diundang ning kene? Rahayu, Sugeng Dalu. Rayu, ya Iki kalih sinten nggih, Mbah? Darmo Winggit. Darmo Winggit. Nggih niki badhe nganu, Mbah, tanglet berkaitan niki saged bahasa Indonesia, Mbah, nun sewu. Bisa, Mbah. Bisa, nggih. Mbah Darmo Winggit, kula namanya Abbas. Nggih, niki Adit. Nah, niki kersane kenal, kersane tambah akrab. Niki badhe tanglet mau bertanya berkaitan dengan pasar gaib yang berada di Merapi yang ada di sisi kiri. Betul, Mbah, di sisi kiri ya, Mbah? Ya, benar. Sisi kiri. Ini Anda jabatannya sebagai apa, Mbah, di sana, Mbah Darmo Winggit? Saya diperintah yang sabu jagat menjaga pasar itu. Oh, yang
Yang merintah yang sapu jagat. Anda hubungannya dengan Mbah Sapu Jagat apa? Karena yang sapu jagat itu yang terkuat di Gunung Merapi. Oh, yang terkuat di Gunung Merapi. Anda ditugasi sebagai pemimpin di pasar gaib itu. Ya, Itu peraturannya kok sangat ketat sekali itu karena apa, Mbah? Ada apa Mbah kok bisa ketat? karena itu saya dulu mempunyai pengalaman yang buruk. Bisa diceritakan, Mbah, pengalamannya? Saya ceritakan sedikit. Ketika itu ada yang memanggil salah satu penjual dari pasar pura itu. Terus? Kemudian setelah memanggil itu tidak kembali sama sekali. Oh, tidak kembali. Ya. Lah kira-kira kemana itu? Saya kurang tahu, tidak ada yang tahu. Makanya dari itu semua peraturan harus ketat di pasar pura itu. Oh, lah itu yang dipanggil sosoknya seperti apa? Kok sampai tidak bisa kembali itu? Sosoknya seperti apa yang dipanggil? Itu manusia, seperti manusia tapi tidak mempunyai raga, seperti organ-organ saja yang dipanggil. Oh, seperti kalau disebut zaman sekarang itu seperti kayak hantu kuyang itu ya? Ya benar. Lah itu kuyang itu fungsinya untuk apa, Mbah? Untuk kalau dipanggil itu terus fungsinya apa? Biasanya untuk santet. Oh, untuk santai tapi tidak kembali-kembali Ya. gitu ya. Oh, berarti peraturannya sampai seketat itu gitu. Ya, Yang terus jual beli di situ itu apa saja, Mbah, sini, Mbah? jual beli itu yang pertama ada raga-raga manusia itu dari korban-korban yang jatuh atau meninggal di Gunung Merapi itu. Terus dijual beli di sini. Ya, Nah, itu benar. ada yang beli emangnya, Mbah, organ-organ itu? Ada. Transaksi di sana gimana Mbah? Transaksi itu apa? Nganu jual belinya makanya kalau di manusia itu kan pakai uang seperti itu, Mbah. Di Kalau sana tidak. pakai apa, Mbah? Di sana saling menukar barang. Biasanya kebanyakan itu organ manusia ditukar dengan apa? Iya Mbah. Biasanya dengan 3 sajen, 2 kopi hitam. Nah, itu yang beli organ manusia itu manusia nyata atau dari alam gaib sendiri, Mbah? Alam gaib sendiri. Oh, Mbah, berarti tadi saya menemukan itu Mbah di belakang sebelah kanan itu kayak kotaan hitam. Itu fungsinya buat nyimpan apa itu Mbah? Itu sebenarnya untuk menyimpan sajen-sajen yang dikumpulkan. Sajen itu tidak boleh dipergunakan untuk orang-orang biasa seperti penjual-penjual itu. itu siapa yang boleh menggunakan itu? Sajen itu harus saya dulu yang membuka dengan izin yang sapu jagat itu. Ketika saya membuka, saya bebas untuk mengasih kepada siapa saja yang ada di sana. Oh, gitu. Berarti penjaga yang 2 di pintu masuk pasar Bubrah itu Ya, Itu anak buah. anak buah berarti tadi yang memanggil itu Anda yang memanggil. Yang manggil di depan itu. Kenal? Tidak mengetahui Anda yang memanggil semuanya ini. Ya, saya ceritakan. kok dinamai pasar Bubrah itu kenapa Mbah? Pasar Bubrah. Anda tahu sendiri di pasar itu barang-barang tidak teratur. Ada yang berserak-serakan banyak itu, makanya disebutnya pasar Bubrah. Kenapa kok nggak ada peraturan baru, Mbah? Misalkan itu ditata dengan rapi, sayur. Kenapa, Mbah? Itu memang ciri khasnya, Oh, itu memang harus seperti itu ya. tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itu yang membuat peraturan siapa, Mbah, di situ? Kesepakatan. Oh, kesepakatan. Tetapi tetap ada satu yang ngasih keputusan kan gitu ya. Ya, Yang ngasih keputusan siapa?
Eyang Sapu Jagat. Oh, yang sapu jagat sendiri. Tapi yang sapu jagat sok sambang ke situ apa ndak? Sering berkunjung ke situ, ke pasar Bubra. Dahulu sering, sekarang sudah jarang. Kenapa jarang tahu? Alasannya, Mbah? Ya, setahu saya itu yang Sapu Jagat sedang bertapa di lereng-lereng Gunung Merapi itu dengan yang namanya Petro. Hubungannya apa? Sapu jagat dengan Eyang Petro itu? Eyang Sapu Jagat dengan Eyang Petro niku bawaannya yang Sapu Jagat, jadinya selalu menemani kemana-mana. Oh, istilahnya kalau sekarang itu tangan kanannya gitu ya? Benar. Mbah, tadi pasar Bubrah itu kok manusia yang sering muncak ke gunung itu kok sering hilang pas di pasar Bubrah itu gara-gara apa, Mbah? Efek dari kelalaian manusia sendiri atau memang dari sisi gaib? Pertama, efek dari kelalaian manusia itu sendiri. Yang kedua, gangguan dari gaib-gaib. Kenapa kok bisa mudah diganggu? Itu memang saking kuatnya gaibnya atau gimana? Saking lemahnya manusianya? Gaib punya cara sendiri melihat dari manusia itu. Misalnya dari pancaran cahaya-cahayanya. Oh, seperti itu. Pasar Bubrah kan yang sebelah itu kan kotak hitam, Mbah. Tadi ada lagi bangunan 3 itu yang bentuknya segitiga. Ya, Itu buat apa, Mbah? Kok itu kosong banyak darah? ya itu biasanya buat tumbal-tumbal. Sepertinya tumbal-tumbal manusia itu yang meninggal di sana. Pasar itu bukanya jam berapa? Mulai awal buka, mulai tutup. Malam, Mulai bukanya malam, waktu petang sampai sore gitu. Mulai terbenam matahari buka matahari sampai terbit matahari. oh setiap malam ya berarti, Mbah. Itu yang berkunjung ke situ banyak dari luar atau khusus yang di dalam itu yang jual tinggal tukar-tukar barang atau ada orang luar masuk ke dalam beli, ada nggak? Luar ada, tapi tidak sembarangan orang yang bisa masuk tanpa izin-izin tertentu. Tapi kan bos, nah itu ngaruh ora ke alam. Merapi meletus. Ya, ada efek nggak? Ada efek atau hubungannya dengan dunia gaib. Jadinya di dunia gaib pasar Bubrah itu tidak ada apa-apanya ketika Merapi meletus. Aktivitas biasa ya. Aktivitas biasa berjualan. Tetapi dampak di manusia di alam nyata itu sangat luar biasa itu. Ya, saya tahu. Bubrah itu setiap hari apa, Mbah? Mungkin ada hari tertentu itu ramai manusia Ada hari berkunjung. tertentu yang Ya, paling ramai dikunjung malam Jumat Kliwon. malam Jumat Kliwon gitu, Mbah. Itu paling ramai. Alasannya pada nyari apa, Mbah, kok malam Jumat Kliwon ke situ? Pesugihan banyak. Oh, pesugihan. Yes, memang manusia banyak yang tamak. Tapi Anda sendiri nggak mencegah seperti itu, Mbah? Tidak, saya bebaskan. Manusia punya hak sendiri-sendiri. Saya tidak pernah mengatur. Melihat sisi Merapi dari sisi kehidupan apa yang berpengaruh pada Merapi? Berpengaruh bagaimana? Ya, intinya seperti ini. Kalau Anda melihat dari sisi gaib, Merapi terjadi seperti itu sebabnya apa? Karena apa? Sebab Merapi meletus dari sisi gaib karena warga-warga sekitar sudah lupa budaya-budaya terdahulu. Tuh, Itu yang paling pokok ya, menurut Anda ya. paling banyak. Jadi manusia-manusia sekarang lupa dengan jati diri bangsanya sendiri, seperti itu ya. Melupakan budaya, melupakan adat istiadat leluhurnya seperti itu. Benar. Lalu kalau Merapi itu meletus nggak ada dampak kegoiban ya? Tidak ada. Tetap berjalan seperti biasa. Ya, terus sekarang berarti yang perlu dilakukan manusia zaman sekarang itu apa, Mbah? Mungkin ada pesan-pesan. Pesan saya, tolong hargai leluhur-leluhur terdahulu. Teruskan adat istiadatnya. Jangan sampai dilupakan. Terus, Mbah, tadi saya lihat, Mbah, pas di pasar itu kok orang yang beli penjualnya itu kok pakai jubah kompak semua, sama semua. Itu memang ketentuan atau gimana, Mbah? Ya, yang pertama itu ketentuan, yang kedua itu menutupi dari hal-hal gaib yang lainnya.
Berarti fungsinya menutupi hal gaib yang lainnya. Iya. Hal gaib-gaib yang tidak suka dengan daerah Pasar Pubra itu tidak mengetahui siapa saja yang ada di situ. Nah, kalau malam ini aktivitas di sana itu apa? Seperti biasa, barusan ada yang berjualan. Jualan itu menjual tuyul di daerah. Ya, orang itu membeli tuyul di situ. Yang paling laris apa, Mbah? Yang paling laris Ya itu paling laris. Beli tuyul. tuyul. Selain Intinya buat pesugihan. Manusia tidak pernah bekerja keras diri. harganya itu berapa, Mbah? Tidak ada harga-harga Berarti pakai tadi ya minyak, kayak kopi gitu. minyak, tapi paling banyak menggunakan sajen-sajen dupa. Terus dampak dari manusianya sendiri itu, kalau misalkan itu ada perjanjiannya kan? Ya, Ya ada perjanjiannya, Mbah. Kalau tidak bisa menepati perjanjian tersebut, terus dampaknya apa di manusia? akan menjadi tumbal. Oh dia Ya. yang Dampaknya jadi tumbal gitu. Ya, sendiri yang kan jadi tumbalnya gitu. ya Tapi banyak yang seperti itu. banyak. Cuma air ini cuma beberapa. Air ini cuma beberapa yang kena dampak itu karena tidak tahu ini kenapa alam nyata banyak yang mencari tuyul-tuyul saat ini. Ya sekarang kan gini, Mbah, di alam nyata ini ada yang namanya virus corona, Mbah, namanya, Mbah. Ya, jadi banyak orang nganggur, akhirnya mungkin pada pusing, pada ndak kerja, banyak yang di PHK, terus pada nyari apa? Lupa dengan Tuhan, nyari jalan pintas, mungkin seperti itu. Jadi begitu. Ya kalau di alam nyata mungkin seperti itu. Bah, tadi anak kecil yang di belakang Pasar Pubra itu kok duduknya lebih atas daripada lainnya, itu kenapa, Bah? Anak kecil Itu perempuan. tuyul. Iya, Itu tuyul. tuyul. Tapi kok di situ, Bah? Nggak dijual apa gimana? Itu jika orang-orang Pasar Pubra itu yang paling sergap, yang paling giat mencari uang. Oh berarti paling rajin ditaruh posisi yang paling atas gitu. Terus harganya beda nggak sama yang lain? Beda. Yang lain Biasanya tuyul-tuyul ditukar dengan satu barang. Jika yang itu ditukar dengan 3 barang. Oh gitu. Nah, terus kalau orang luar misalkan masuk ke pasar itu berapa lamanya, Mbak? Paling lama 15 menit. Itu paling lama. Kembali. Jika tidak akan menjadi tumbal tersendiri. Oh gitu. Berarti yang kalau orang-orang pasar itu sendiri bebas ya? Bebas ya. Terus misalkan pasar itu sudah tutup, itu orang yang jualan di situ, gaib-gaib yang jualan di situ itu pulang ke rumah masing-masing atau tetap bertempat di pasar tersebut? Ya tetap bertempat di situ. Tapi nggak jualan. Ya, Terus ditutup gitu. Bentuknya apa? Seperti kios-kios atau berserakan gitu? berserakan, tidak seperti kios-kios manusia. berantakan gitu ya, Bah. Nggak ada sistem kayak mencuri, ngambil itu. Tidak ada. Nggak ada ya. Kalau di manusia kan kalau melihat seperti itu kan langsung diambil, dicuri dan lain sebagainya lah. Itu. Kalau di sana nggak ada ya. Ya, saya ingat pernah ada satu orang ingin mencuri barang, tapi akhirnya menjadi tumbal sendiri. Oh, itu jadi tumbal sendiri. Dampak mencuri di sana seperti itu ya, Bah. Ya, Ya terima orang yang kasih. dapat mencuri itu bisa masuk, tapi belum tentu bisa keluar dari pasar itu. Oh, seperti itu. Kalau Anda sendiri itu tugasnya di situ kan sebagai apa? Pemimpin ya istilahnya ya. Itu keliling, keliling ya, memang kelilingi tentang kegiatan di situ. Anda di situ punya berapa anak buah? Semuanya itu anak buah saya. Oh, berarti orang yang jualan juga anak buah Anda ya? Semuanya. Yang menggerakkan Pasar Pubra itu Anda, Bah. Ya, saya sendiri. Tuh. Sewu, Bah. Niki tangane ada apa nih, Bah? Sing sebelah sini, sebelah kanan. Iki
itu, Mbah? Iki tondo. Tondo. Tanda untuk apa Mbah ini? Tanda artinya tanda apa ini? Fungsinya, kegunaannya. Tapi tondo ini kok bentuknya kerowak, Mbah. Yo memang. Beda karo. Fungsinya apa? Fungsinya Mbah? Tanda ini sebagai apa? Di pasar Bubrah itu 2 penjaga yang di depan juga memiliki tanda. Jika Anda tahu, jika dicoba dibuka di tangannya sama seperti saya. Oh seperti itu, berarti itu khusus, memang tanda khusus bagi yang penjaga-penjaga di pasar itu ya. Oh, itu ya, terima kasih Mbah atas informasi yang sudah diberi. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, pesan-pesan untuk teman semua ini? Sebelumnya saya mohon maaf tidak mengetahui Anda. Ya, Makasih, Mbah. Ada pesan Mbah mungkin untuk teman-teman di sini? pesan saya cuma itu, hargai budaya leluhur kita semua. Ya, insya Allah Mbah. Nah itu aja Mbah. Ya. Yang lain tidak ada. Sudah cukup. Ya, terima kasih Mbah atas informasi yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih waspada, lebih berhati-hati, dan kita selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita bisa menjalankan apa yang menjadi pesan Anda tadi. Itu nama saya Abbas dan ini Adit. Itu. Monggo Anda keluar sendiri atau mau dibantu untuk dikeluarkan, Mbah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Gimana Mas? Tadi mediumnya yang masuk tadi bentuknya apa Mas? Sosoknya? Yang masuk itu ya seperti manusia, tapi manusianya besar, Ustadz. Besar itu ya memiliki tanda di tangan kanannya. Tandanya kayak apa tadi? Tangan untuk besi apa kayu atau apa maksudnya? Tidak seperti yang saya lihat tuh, tandanya seperti kayak luka, Ustadz. Oh gitu. Oh berarti kayak stempel tapi di kulit gitu ya? Oh tuh. Oke. Itu yang masuk ya. Ya. Jadi terus jadi apa ini? Kesimpulan. Nah, berarti kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman semua, jadi pesan dari Mbah Darmo Wingkit, Hargai budaya leluhur kita. Jangan sampai kita melupakan budaya leluhur kita. ini Mas Adi tidak ada pesan. Jadi jangan sampai bahwa kita adalah bangsa Indonesia, terutama kita berada di tanah Jawa. Jangan lupa dengan budaya-budaya leluhur kita yang tetap harus kita pertahankan, hargai mereka yang membangun bumi pertiwi ini. Yang sebagai pemula adalah beliau-beliau. Kita hanya sekedar meneruskan. Bukan untuk merubah-rubah. Jadi yang ada ini yang baik tetap dijalankan, ada yang lebih baik kemudian ditambahi. Mudah-mudahan alam ini tetap stabil, tetap terjaga, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini banyak sekali bencana, banyak sekali musibah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, tetap mencurahkan rahmatnya kepada semua. Kalau ada kekhilafan, mudah-mudahan segera dibuka hati kita untuk segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bencana ini bisa cepat usai. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jeruji sejarah.